Shalom sahabat GKPS TV dimanapun berada. Selamat pagi sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa buat napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dan sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi dasar dan pegangan buat kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke sebuah tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Sekali lagi saya bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yesus kita boleh melihat di dalam Markus mencatat bahwa ada beberapa hal metode yang dipakai oleh Yesus. Selain dia mengajar, dia juga melakukan tanda-tanda mujizat. Di mana tujuan semuanya itu Yesus ingin menunjukkan, memberitahukan makna kehadiran dia di tengah-tengah dunia ini. Ada hal yang menarik ketika kita melihat sebelum kita masuk di perikop kita pada saat ini, kita boleh melihat bahwa pada hari sebelumnya, Yesus baru saja melakukan pelayanan panjang dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Kemudian kitab Injil Markus ini juga mengarahkan pembaca kepada perbuatan Yesus yang sekilas terkesan biasa tetapi berdampak yang besar. Jadi kita boleh melihat sebelum kita masuk di ayat yang ke-35 di dalam pelayanan Yesus, semakin banyak orang yang akhirnya mengikut Yesus pada saat itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus membuat banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada dia. Banyak orang berbondong-bondong untuk melihat dan mendengarkan akan pengajaran Yesus pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana banyaknya rentetan kegiatan ataupun pengajaran yang dilakukan Yesus pada saat itu. Sehingga boleh dikatakan secara manusiawi Yesus kelelahan. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Jadi padatnya pelayanan, padatnya kegiatan yang dilakukan Yesus itu tidak menjadi sebuah alasan untuk Yesus tidak membangun relasi dengan Bapa. Kalau kita melihat secara manusiawi ya, karena begitu lelahnya apa yang sudah dilakukan di dalam pelayanannya sehari sebelumnya, mungkin waktu subuh itu adalah waktu yang nikmat untuk istirahat. Tapi apa yang boleh kita lihat di sini, Yesus meluangkan waktunya, memberikan waktu, bahkan dia mengatakan dia pergi ke tempat yang terpencil. Dengan kata lain, kesungguhan Yesus membangun relasi dengan Bapa. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa di sana. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan relasi yang baik antara Yesus dengan Bapa membuat dia tetap menyadari
akan tanggung jawabnya. Ini menarik, kita boleh melihat di dalam ayat selanjutnya. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi sebenarnya bisa saja Yesus tetap berada di tempat pelayanan itu sebelumnya karena orang sudah mulai berbondong-bondong datang kepada dia. Tapi situasi itu tidak membuat Yesus terlena untuk berada di satu tempat tersebut, tapi dia menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, makna kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ini kita boleh melihat relasi yang baik kita dengan Tuhan itu jugalah yang mengingatkan kita akan makna kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh menjadi perenungan buat kita pada saat ini? Mungkin kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali aktivitas-aktivitas, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita jalani di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Markus mencatat bahwa pentingnya untuk menyisihkan waktu, untuk membangun relasi yang baik kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, di situ jugalah kita diingatkan untuk memaknai kembali akan makna kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan padatnya kegiatanmu, jangan padatnya aktivitasmu, jangan karena banyaknya pekerjaanmu membuat itu menjadi sebuah alasan untuk kau mengatakan tidak ada waktuku untuk datang kepada Tuhan. Tapi mari kita menyisihkan waktu kita, membangun relasi kita kepada Tuhan. Di dalam relasi yang baik kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, di situ juga kita diingatkan akan keberadaan kita, akan makna kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjalani kehidupan kita. Selamat menjalani setiap aktivitas kita. Tetap berikan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Seperti apapun banyaknya aktivitas kami, sepadat apapun banyaknya kegiatan kami di sepanjang kehidupan kami, pekerjaan kami hendak memberikan waktu kami untuk membangun relasi kami yang baik kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan untuk kami semakin memaknai makna kehadiran kami, makna kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjagai kami. Biarlah Tuhan yang terus membimbing kami, mengajari kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan
membebani dirimu. Bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Ia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani dirimu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Ia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh GKPS TV.